Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Hanum Nabila dari kelas TP2A dengan NIM 12310400005. Kali ini saya akan membacakan berita disintegritas yang terjadi di Indonesia. Berita ini berjudul 1 tahun tragedi Kanjuruhan, hari paling kelam sepak bola Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia, Minggu 1 Oktober 2023. Tragedi Kanjuruhan terjadi tepat di tanggal 1 Oktober 2022. Ini merupakan hari paling kelam dari sejarah persepak bolaan Indonesia. Insiden fatal itu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, beberapa saat setelah pertandingan Arema versus Persibaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1. Kekalahan 2-3 Arema dari Persibaya Surabaya membuat sekumpulan penonton menyemut ke dalam lapangan hijau. Situasi semakin tak terkendali ketika aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke tribun penonton. Akses stadion yang tak mampu menampung ribuan orang dalam waktu bersamaan membuat penonton terjebak di ambang pintu keluar arena. Penonton berdesak-desakan berebut keluar dari lapangan. Gas air mata menambah parah keadaan. Orang-orang bergelimpangan dan ada 135 korban jiwa. Selain itu, terdapat korban luka-luka yang tak terhitung jumlahnya. Rata-rata korban luka-luka mengalami masalah yang serupa, yakni masalah penglihatan dan pernapasan. Pemerintah melalui Kemenpolhukam membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF untuk melakukan investigasi terhadap penyebab utama insiden. TGIPF menyatakan gas air mata adalah biang kerok dari tragedi Kanjuruhan. Di satu sisi, kepolisian menetapkan 6 tersangka dalam tragedi ini. Rincinya adalah Direktur Utama PT LIB Ahmad Haidan Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Kabak Operasi Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, dan Ki-3 Brimob Polda Jawa Timur AKP Hasdarman dan Kasat Samtapa Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmad. Dari kasus yang telah saya bacakan tadi, kasus tersebut berkaitan dengan beberapa jenis integritasi nasional. Yang pertama, integritasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, integritasi nilai, menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dalam kasus ini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan disintegritasi di dalamnya. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan. Penembakan gas air mata oleh aparat keamanan terhadap supporter Arema yang kecewa dengan hasil pertandingan memicu kemarahan dan rasa tidak percaya terhadap aparat. Yang kedua, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara aparat keamanan, panitia pelaksana pertandingan, dan pihak terkait. Hal ini menyebabkan situasi pada saat itu menjadi chaos dan tidak terkendali. Ketiga, provokasi dan penyebaran informasi hoax. Hal ini memicu tindakan anarkis dari beberapa supporter. Pada kasus ini, ada beberapa alternatif penyelesaian dari kasus Kanjuruhan. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan transparan.
mengusut tuntas dan memproses secara hukum semua pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan, termasuk aparat keamanan dan panitia pelaksana pertandingan. Membentuk tim investigasi independen yang melibatkan pakar dan masyarakat sipil untuk memastikan proses investigasi berjalan objektif dan transparan. Juga memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang terakhir ada dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Membuka ruang dialog dan rekonsiliasi antar keluarga korban, aparat keamanan, panitia pelaksanaan pertandingan, dan pihak terkait lainnya. Juga membangun kembali rasa saling percaya dan menciptakan atmosfer yang kondusif untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan. Penyelesaian kasus Kanjuruhan membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi merupakan langkah-langkah penting untuk menyelesaikan kasus Kanjuruhan dan mencegah terjadinya tragedi serupa di masa depan. Demikian video analisa mengenai salah satu kasus disintegritasi yang terjadi di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan ada pembelajaran yang bisa diambil dalam video ini. Saya Dewi Hanum Nabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.